Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Eh, Kami di sini dari kelompok Despro kelompok 18 dengan judul Sistem Deteksi Penyakit dan Prediksi Waktu Panen Tanaman Cabai Hidroponik menggunakan mesin learning berbasis citra daun dengan kamera IoT. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan progres mengenai pelaksanaan desain proyek dari kelompok kami. Yang pertama di sini adalah proses modelingnya. Di sini untuk modeling kita menggunakan bantuan dari software dari YOLO, dan untuk versi YOLO yang kita gunakan sendiri, kita di sini menggunakan YOLO versi 8 yang nano. Nah, untuk versinya sendiri itu kita tentukan mengikuti spesifikasi eh, dari Raspberry Pi-nya sendiri, yang dimana jika kita menggunakan versi yang terlalu bagus, itu bisa jadi Raspberry Pi-nya akan sulit untuk menggunakan model tersebut atau terlalu berat karena terlalu berat. Nah, untuk proses modelingnya sendiri, kita di sini menggunakan dataset yang kita punya. Yang pertama itu ada dataset mengenai mengenai klasifikasi penyakit dari tanaman cabai sendiri. Di sini kita pakai ada 6. Lalu kita juga menggunakan growth model. Di sini juga ada 5 yang ada 5 yang di mana totalnya itu ada sekitar 2.400 dataset yang telah diaugmentasi. Oke, untuk modelnya sendiri kita sebenarnya memasukkan komen yang berisikan kita menggunakan model YOLO yang mana, terus kita mau pakai berapa epoch. Misalkan kita di sini menggunakan 25 epoch, karena kalau misalkan terlalu besar nanti bisa overfitting juga. Sedangkan untuk image size-nya kita menggunakan 320 pixel. Nah, eh, untuk batch-nya kita menggunakan 4, learning rate yang digunakan 0,001, dan optimizer yang kita gunakan itu kita menggunakan Adam Optimizer. Lalu nanti hasil modelnya itu akan dinamakan misalkan seperti growth model di sini. Nah, setelah dijalankan, itu nanti hasil modelnya itu terdapat dari dua file. Sebagai contoh di sini ada di train eksperimen, terus di weight. Nah, misalkan ini saya memodelkan hasil model dari si 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 klasifikasi penyakit cabenya sendiri. Nah, ini akan dihasilkan file base.pt. Nah, untuk hasil modelnya sendiri bisa dilihat di sini untuk akurasinya ini cukup baik, yang dimana sudah melebihi 0,998%, dan lossesnya juga cukup kecil. Sedangkan untuk result dari model growth-nya juga sama di sini. Nah, setelah itu eh, kita coba beberapa prediksi yang dimana, tapi kita di sini menggunakan JPG dulu. Jadi kita masukkan fotonya, dan di sini modelnya sudah bisa memprediksi seberapa persen daun tersebut. Misalkan di sini saya taruh foto bakterial, nah dia memprediksi 100% bakterial. Lalu begitu juga dengan curve virus, terus mau menambahkan bagian detection, karena untuk model sekarang itu fu- dikhususkan untuk klasifikasi saja. Jadi untuk deteksi antara daun, batang, dan juga misalkan ada beberapa part yang lainnya itu eh, masih belum terlalu optimal. Nanti bisa membuat klasifikasinya jadi tidak terlalu presisi. Mungkin dari sisi modeling seperti itu. Oke, boleh. Ya, selanjutnya model yang sudah di-train itu akan dimasukkan ke dalam Raspi. Di sini pertama dia akan load modelnya itu yang sudah di-train itu yang base.pt tadi. Lalu dia akan selanjutnya akan menginisialisasikan kameranya. Kemudian di sini juga ada
deklarasi variabel global yang akan ditampilkan di web servernya. Lalu selanjutnya sini ada bagian untuk deteksi daunnya dan juga segmentasi warnanya. Kemudian setelah itu dia akan diklasifikasikan menggunakan model YOLO yang tadi, dan ini akan uh, dapat prediksi penyakitnya, misalnya healthy atau ada penyakit leaf curl atau penyakit antraknosa. Kemudian setelah diprediksi itu dia akan diupdate ke dashboardnya. Di sini akan diupdate list penyakitnya, lalu status panennya, saran tindakan, dan warna, dan juga label terakhirnya itu. Kemudian dashboardnya ini nanti terakhir dia akan ditampilkan ke web server. Tampilannya itu diatur menggunakan HTML, dan dia ini dapat diakses melalui HTTP local server. Untuk tampilannya itu kurang lebih seperti ini saat ini. Tapi di sini masih ada masalah dengan kameranya, di mana nih kameranya itu belum dapat ditangkap karena library yang digunakan itu tidak cocok dengan kamera yang digunakan. Jadi selanjutnya mungkin ini akan kita coba cari library lain yang dapat digunakan untuk membaca masukan gambar dari kamera yang digunakan saat ini sih. Mungkin untuk bagian program web servernya itu mungkin seperti itu dulu saja. Baik, kemudian saya izin melanjutkan untuk bagian perakitan mobil pembawa kamera pemantaunya. Untuk perakitannya itu sendiri, tahapnya mungkin ada beberapa. Yang pertama mungkin merakit mobilnya dulu, kemudian memasangkan driver motor L298N untuk menggerakkan mobil pembawa kamera pemantaunya. Dan yang terakhir mungkin ada juga bagian mengintegrasikan mobil ini dengan kamera raspinya agar dapat memantau tanaman tadi dengan baik. Untuk progresnya sejauh ini baru selesai di tahap pertama dengan progres mungkin sekitar 40%, masih kurang dari setengah. Saya akan memperlihatkan proses perakitan mobilnya yang sudah 40% tersebut. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa sudah terpasang kerangkanya secara garis besar, kemudian sudah terpasang juga roda untuk penggerak mobilnya, dan poros rodanya juga sudah terpasang. Meskipun di sini mungkin terdapat kesalahan pada gesekan antara bagian rangka dan poros rodanya. Nanti akan kita optimalkan lebih lanjut. Kemudian step untuk membuat shaft atau kerangka dari as rodanya secara keseluruhan juga telah selesai. Ini merupakan step keempat dalam proses perakitan. Jadi total untuk merakit satu mobil ini secara full itu ada 8 step, dan kami baru menyelesaikan stepnya itu sampai tahap 4. 4 step sisanya akan dilanjutkan pada kesempatan kerja kelompok yang akan datang. Mungkin itu saja dari proses perakitan mobil untuk membawa kamera pemantau yang terintegrasi dengan raspinya. Terima kasih. Di sini saya Ahmad Fatih Faruqi akan melanjutkan terkait presentasi mengenai progres desain proyek. Jadi di sini pada dasarnya kita udah nyiapin untuk sebuah prototype. Jadi pada dasarnya kita mau coba dulu alat ini berhasil apa enggak dengan nanti produk jadinya gimana. Secara kasar kita pakai pipa paralon 2 inch, terus kita hollow nanti ini untuk pot tanamannya. Jadi tanaman cabainya jadi seperti ini, nanti masuk ke potnya.
terus masuk ke dalam hole saw bolongan ini. Kemudian nanti ini hasil jadi kayak gini. Kita udah nyoba untuk satu tanaman, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian untuk casingnya itu kita buatnya seperti ini. Sebenarnya ini masih gambaran kasar, tapi kita masih mikir juga. Tapi kemungkinan besar kita mikir kayak gini. Jadi ini kan pipa paralon yang disediakan tuh seperti ini. Kemudian casingnya atau untuk menaruh kereta dan kameranya itu kita pakai rail. Jadi di sini bisa dilihat di sini itu tempat untuk ini, di sini tempat untuk apa? Mobil ya di sini. Di sini ada dua. Karena kita mikirnya kita mau melihat dari sisi kanan dan sisi kiri karena untuk semua sisi sepertinya agak susah. Jadi kita memperbanyak yang sisi yang kita mungkin capai lah. Ini di sininya. Nah, bolongan di sini itu untuk menaruh pipa paralonnya. Jadi nanti bakal jadi satu set pipa paralon dengan relnya. Di sini ada support juga di bawahnya kayak gini. Ya. Kemudian nanti hasil assembly-nya jadi kayak gini. Ini hasil akhirnya. Jadi pipa paralonnya di tengah, kemudian relnya di sini. Rail di sini tempat naruh mobilnya, terus nanti kameranya agak agak ke atas, dia madep ke atas gini. Yep. Nanti kameranya bakal ke atas gini, terus ini kan tanamannya di sini. Kameranya ke sini, ntar dia menyorot bagian ini. Mungkin itu dari casing prototype yang kita mau coba, mau kita buat lah jadinya. Sekian dari saya, terima kasih.